Di 30 menit ke depan insyaallah kita bersama-sama ya akan perlahan-perlahan membahas sebuah hadis yang sebuah buku ya, atau kitab kecil yang berjudul Tamamul Minnah Arba'una Haditsan fi Bayani A'malin Tudkhilul Jannah, atau sebuku yang berisi 40 hadis yang menjelaskan tentang amalan-amalan penyebab masuk surga. Ya. Buku ini adalah karya ya dari seorang syekh dari Mesir ya, yang bernama Muhibbuddin bin Ali bin Taqi al-Misri ya, dari Mesir. Dan ini adalah buku baru, termasuk buku baru ya, di mana baru tahun atau 2 tahun lalu ya, 1440 Hijriah dikarang. Jadi penyusunnya pun insyaallah masih hidup, dan karena berisi hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagaimana penyusun disampaikan juga bahwa video ini pun hadis ini pun berisi hadis-hadis sahih dari Bukhari dan Muslim, maka itu ya penting insyaallah bagi kita untuk mempelajarinya. Ya, dengan harapan setelah menyimak, mendengar, mempelajari, mengkaji bersama-sama hadis-hadis seperti ini, ya semoga kita lebih semangat lagi dalam beramal soleh, dalam beramal untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah nanti kita akan ambil satu hadis saja, ya satu hadis. Dan sebelum kita masuk ke hadis yang pertama, kita akan membahas secara ringkas tentang beberapa istilah ya, beberapa istilah. Adapun yang pertama, mungkin sering dari kita mendengar istilah arba'in. Dan yang paling masyhur adalah ada sebuah hadis yang berisi 42 hadis yang dinamai dengan Al-Arba'in, yang masyhur dengan istilah Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu Arba'in karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan perlu disampaikan, untuk masalah Arba'in ini banyak ya para ulama yang menulisnya, mungkin lebih dari 100. Wallahu alam, saya belum pernah menghitung, tapi puluhan lebih ya, puluhan. Dan baik dari ulama dulu sampai sekarang terus mereka membahasnya. Mereka menulis kitab seputar Arba'in ini. Meskipun bisa jadi sebagian dari mereka 40 pas, ada yang 45 ya, atau ada 42, tapi tetap mereka menulis dengan istilah Arba'in. Ya. Dan kita akan sedikit membahas muqaddimah yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah di kitabnya Arba'in Nawawi. Ya. Mengapa ulama menulis kitab yang berjudul Al-Arba'in atau Al-Arba'un atau Arba'un hadisan fi kada ya, atau Al-Arba'un apa gitu ya, yang apa berarti 40 hadis. Karena memang ada riwayat dari banyak sahabat dengan beberapa riwayat dengan tambahan-tambahan lafaz, namun ya para ulama sepakat bahwasanya hadis ini hadis dhaif ya. Hadis ini berisi atau bunyinya, Man hafiza ala ummati arba'ina hadithan min amri diniha ba'athallahu yawmal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Siapa yang menghafal ya untuk umatku sebanyak 40 hadis ya. Siapa yang menjaga bagi umatku sebanyak 40 hadis dari perkara agamanya, maka Allah akan membangkitkan dirinya pada hari kiamat ya, di tengah golongan, yaitu para ulama dan para ahli fikih ya. Intinya para ulama. Di sebuah riwayat disampaikan bahwasanya Nabi akan menjadi pemberi syafaat bagi beliau dan akan bersaksi bagi beliau, yaitu bagi orang yang menjaga 40 hadis tersebut. Hanya saja sekali lagi, dan ada beberapa lafaz-lafaz yang lainnya, hanya saja sekali lagi hadis ini adalah hadis yang dhaif ya. Dan kalau Al-Imam Nawawi rahimahullah termasuk dari penyusun buku ini ya, beliau menyandarkan atau menjadikan hadis yang lain sebagai sandaran, bukan hadis tersebut ya. Ada sebuah hadis yang berbunyi ya, hadis sahih ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nadarallahu mar'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'aha." Semoga Allah mencerahkan ya seseorang yang dia mendengar ucapanku lalu dia memahaminya, kemudian dia
menyampaikannya sebagaimana dia mendengarnya. Ya, nah ini berarti termasuk menghafalkan hadis, ya, memahaminya dan menyampaikan ke tengah umat. Ya, maka Allah akan memberikan banyak keutamaan bagi orang tersebut. Ya, nah karena hadis inilah kemudian Imam Nawawi menulis Arba'in An-Nawawiyah. Dan kalau kita lihat siapa saja ulama dahulu yang menulis Arba'in Nawawi, ini pun telah disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Arba'in, ya. Al-Arba'in An-Nawawiyah. Di antaranya banyak yang beliau sebutkan ma la yuhsa minal musannafat, tidak bisa dihitung karena banyak, ya. Makanya saya katakan bahkan bisa jadi ratusan, ya, atau lebih dari 100, ya. Wallahu a'lam, saya belum pernah mengumpulkan semuanya. Hanya saja beliau sebutkan di antaranya yang pertama menulis dalam masalah ini, dalam bab ini, kata ya Imam Nawawi adalah Abdullah ibn Mubarak, ya, atau Ibnu Mubarak. Kemudian ada juga Al-Hasan An-Nasawi, ya, Abu Bakar Al-Ajurri, kemudian Abu Bakar Al-Asbahani, kemudian Ad-Darqutni, kemudian Al-Hakim, Al-Baihaqi, ya, kemudian juga Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Utsman As-Sabuni, ya, demikian pula ulama-ulama yang lainnya. Banyak mereka menulis kitab Arba'in ini. Yang kemudian kalau kita perhatikan nanti sampai sekarang kitab Arba'in tentang 40 hadis ini, mereka ada yang membuat bab-bab khusus, ya. Kalau Imam Nawawi, Masya Allah, dari awal sampai akhir beliau berisi banyak hadis-hadis penting di situ, ya. Oleh karenanya ulama menjelaskan bahwa hadis-hadis yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi di kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah itu merupakan qawaid, ya, merupakan kaidah-kaidah besar, ya. Di antaranya masalah akidah ada, di antaranya masalah ibadah ada, di antara masalah banyak, ya, masalah muamalah, masalah akhlak dan seterusnya. Oleh karenanya, ikhwatil a'izza, ikhwas sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu rahimanallahu wa iyyakum. Oleh karenanya, sekiranya seseorang dia pemula, apa yang pertama kali dia pelajari, apakah Sahih Bukhari atau Arba'in Nawawi, maka kita katakan yang pertama, ya, dia buka adalah Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya. Mengapa demikian? Karena ketika dia khatam dari awal sampai akhir itu dia akan mengetahui banyak hal, ya. Mengetahui secara umum masalah agama, ya. Hal-hal yang penting dalam masalah agama, hal-hal yang pokok dalam masalah agama. Adapun kalau dia membuka Sahih Bukhari contohnya, atau Sahih Muslim atau kitab-kitab yang lainnya, maka 40 hadis pertama itu bisa jadi 2 bab saja, ya. Jadi dia akan mendapatkan itu saja. Sementara untuk menghatamkan ya butuh waktu yang tidak sedikit, ya. Nah, oleh karenanya ikhwah sekalian, ya, coba baca Al-Arba'in, ya, dengan syarahnya. Demikian pula coba dengarkan juga nasihat-nasihat atau kajian-kajian seputar hadis Arba'in, ya. Banyak di situ permasalahan-permasalahan yang penting yang ketika antum simak, antum baca, antum pelajari, antum telaah, insyaallah antum akan mendapatkan banyak faedah. Selain itu juga sekiranya diulang dan diulang terus, ya, maka semakin kokoh di benak, ya, seseorang, di pikiran, ya. Selain itu juga dia akan mendapatkan faedah terus dan semakin banyak lagi faedah-faedah yang akan dia dapatkan, ya. Mungkin dia ulangi 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Tidak rugi umurnya dihabiskan untuk ilmu. Nah, sedikit tadi sempat saya sampaikan bahwa di antara ulama ada yang menulis kitab Arba'in itu dalam beberapa bab. Nah, di antaranya dalam bab-bab tersendiri, ya. Maksudnya bab-bab khusus. Kalau Imam Nawawi tadi dalam banyak bab, banyak permasalahan. Nah, di antaranya dia menulis Al-Arba'in Al-Qur'aniyah, ya. Hadis Arba'in seputar Al-Qur'an berarti, ya. Kemudian juga ada yang menulis Al-Arba'un, ya, At-Tadabburiyah. Hadis Arba'in berkaitan dengan masalah tadabbur Al-Qur'an juga, ya. Di antara mereka ada yang menulis Al-Arba'un Al-Makkiyah, ya. Hadis-hadis Arba'in seputar kota Makkah, ya. Demikian pula ada yang menulis Al-Arba'un At-Tibbiyah. Hadis Arba'in, ya, seputar kedokteran, kesehatan. Kemudian ada juga Al-Arba'un fi Ahaditsir Rahmah atau fir Rahmah. Hadis-hadis 40 hadis seputar rahmat, ya. Dan banyak yang lainnya. Dari ulama dahulu sampai sekarang muasir, ya, para ulama mereka menulis seputar hadis Arba'in, ya, seputar hadis Arba'in ini.
Nah, ini sedikit penjelasan seputar istilah arba'in, mengapa ulama banyak membawa atau menulis buku dengan judul Al-Arba'in. Namun satu faedah ikhwah sekalian, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, meskipun beliau sudah meninggal dunia, maka yang paling masyhur dari Arba'in adalah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ya. Beliau masih sudah meninggal dunia, namun kitab-kitab beliau masya Allah masyhur di tengah kita. Dan diantaranya adalah kitab Arba'in tersebut. Oleh karenanya, ya, ulama, ya, tidak sedikit dari mereka menyimpulkan, ya, ini termasuk dari tanda keikhlasan beliau, ya. Tanda Allah menerima amal beliau, sehingga buku-buku beliau, ya, tersebar di tengah kita, ya. Entah itu dari Arba'in Nawawi, entah itu dari Riyadhus Shalihin, atau buku-buku yang besar untuk fikih mazhab Syafi'i, ya, entah itu Rawdatul Talibin atau Al-Majmu' dari syarah kitab Al-Muhadzab, ya, dan lainnya. Nah, ini merupakan bukti kata mereka para ulama bahwa hal tersebut menunjukkan keikhlasan beliau. Oleh karenanya, dalam beramal saleh, ya, kita tahu semua bahwa hal yang penting, ya, selain sesuai dengan tuntunan adalah ikhlas lillahi ta'ala. Dan ini kita yang terus bermujahadah, berusaha bersungguh-sungguh, ya, untuk mendapatkan hal tersebut. Betapa mudah untuk mengobati fisik kita, ya, sakit ini sakit itu, ya, kita bisa minum obat dengan izin Allah sembuh. Tapi untuk masalah hati, ya, masalah keikhlasan, masalah tazkiyah, kesucian, kebersihan hati, ya, kita tahu benar bahwasanya itu adalah hal yang paling sulit, ya. Oleh karenanya, beruntunglah seorang hamba yang dia terus memperhatikan keadaan dirinya, keadaan jiwanya. Beruntunglah seorang hamba yang dia terus memperhatikan masalah naik turun imannya, pasang surut imannya. Dan min bab tahadduts bi ni'mah, ya, termasuk bab menyampaikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya sendiri memiliki sanad, ya, untuk buku ini, ya, dari seorang syekh memberi riwayat, yaitu Syekh Sami, yang beliau dapatkan dari Hasan bin Ali Al-Qadiri, yang kemudian dari penyusunya yaitu Muhibbuddin bin Ali bin Taqi Al-Misri, ya. Hafizahumullah jami'ah. Baik. Ditarik ke bawah Pak di Al-Muqaddimah. Selanjutnya, ikhwah sekalian, para jamaah rahimanillah wa iyyakum. Terus, ya. Untuk muqaddimah ini tidak saya baca, ya. Hanya akan saya sampaikan beberapa hal penting seputarnya biasa, ya. Di muqaddimah penyusun hafizahullah menjelaskan tentang beberapa hal, dan tak lupa beliau memulai dengan pujian pada Allah dan salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian ini karena di kantor nih, ya. Sebentar, ya, dan baik, kita lanjutkan. Ikhwah, maaf terganggu sebentar. Kemudian beliau menjelaskan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa hadis-hadis yang ada itu diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, ya. Sebagaimana beliau menjelaskan tentang kenikmatan di surga, ya, bagaimana Allah menyiapkan kenikmatan bagi hamba-hambanya yang soleh, yang tidak pernah terlihat oleh mata, ya, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit di dalam dada manusia. Demikian pula beliau menjelaskan kenikmatan yang begitu agung, bahkan yang paling agung, yaitu apa? Melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu adalah kenikmatan yang luar biasa, ya. Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita
Di antara doa kita adalah memohon pada Allah agar jangan sampai digolongkan kepada orang-orang yang terhalangi dari melihat dari lezatnya melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bukan tugas kita untuk membayangkan tentang wajah Allah, ya. Cukup bagi kita ketika Allah menjelaskan dirinya punya wajah, Rasul SAW menjelaskan tentang hal tersebut, ya, maka kita mengimaninya. Adapun perinciannya seperti apa dan seterusnya, maka kita katakan, ya, dan Allah berfirman berkaitan dengan masalah ini, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Dengan kata lain, Allah tidak serupa dengan makhluk. Allah memiliki wajah, kita tetapkan, kita imani, ya, dan wajah Allah, ya, berbeda dengan wajah makhluk, ya, dan tidak perlu kita bahas jauh panjang lebar atau memikirkan tentang seperti apa wajah Allah. Karena ketika tidak ada riwayat seputar itu, ya kita tidak akan mampu untuk mengetahuinya selamanya, ya, selamanya. Dan tidak boleh menggunakan akal untuk hal tersebut, ya. Ya, tapi pegangan kita adalah wahyu pada Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, baik dari Al-Qur'an ataupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya beliau juga menyebutkan bahwa tujuan beliau, ya, menulis atau harapan beliau menulis buku ini, ya, dan ini tentu saja harapan kita semuanya, ya, yaitu ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ampunan, mengharapkan pemaafan, ya, demikian pula hal-hal baik yang lainnya. Nah, ini kurang lebih muqaddimah yang beliau sampaikan di satu lembar, ya, di 2 halaman yang ada. Turun lagi, Pak. Yang kemudian, ikhwas sekalian, para jamaah azanillahu wa iyyakum, di buku ini beliau membuat beberapa bab, ya. Ada 9 bab, ya, ada 9 bab. Ada 9 bab, dan kita masuk bab yang pertama, yaitu bab al-iman yudkhilu al-jannah, ya. Bab al-iman yudkhilul jannata, ya. Bahwa keimanan itu menjadi penyebab, ya, seseorang masuk surga, ya. Baik, dan ini sangat penting, ya, masalah keimanan, ya. Baik, silahkan dibaca Abu Sofa untuk hadis yang pertama. Jangan lupa suara antum dibuka, ya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Al-hadisu awal an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum afsus salama bainakum. Baik, hadis ini, ya, sahih diriwayatkan oleh Muslim, dan insyaallah ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, hadis yang pertama tidak panjang lebar, insyaallah kurang lebih 5-10 menit, ya. Semoga cukup. Hadis dari Abu Hurairah, dan kita tahu, ya, Abu Hurairah sahabat mulia, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak riwayatnya. Nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar. Dan ada juga ulama yang menyebutkan nama-nama beliau yang lainnya. Ada khilaf untuk nama beliau, tapi yang ma'ruf, masyhur adalah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu, ad-Dausi. Beliau kurang lebih 4 tahun bersama Rasulullah, namun paling banyak, ya, riwayatnya dan antusias semangat dalam menuntut ilmu, ya. Bahkan tidaklah beliau mendengar hadis dari Rasulullah SAW, melainkan, ya, beliau menghafalnya. Nah, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Dalam sebuah riwayat disampaikan la tadkhulu al jannah tanpa huruf nun, ya. Kalian tidak akan masuk surga sampai atau hingga kalian beriman. Sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, ya. Dan kalian tidak akan sempurna, ya, atau kalian tidak beriman dengan keimanan yang sempurna sampai kalian saling menyayangi, saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, ya.
maukah kalian aku tunjukkan sesuatu, apabila kalian kerjakan, lakukan, niscaya kalian akan saling cinta. Afshus salama bainakum, tebarkanlah, sebarkanlah, bumikanlah salam ya, di tengah kalian. Ini yang hadis yang pertama. Sekali lagi hadis ini ya, riwayat Muslim ya. Kita akan bahas ikhwan sekalian secara singkat. Ulama memahami bahwasanya hadis ini sesuai dengan zahir yang ada ya. Penggalan yang pertama, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, sesuai zahirnya bahwa tidak mungkin seseorang ya masuk surga melainkan ya ketika meninggal dunia dia harus dalam keadaan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika meninggal dunia dalam keadaan kafir, non muslim ya, Yahudian, Nasranian, Majusian atau yang lainnya ya, entah Yahudi, Nasrani, Majusi atau agama yang lainnya ya, atau ateis ya, mulhid, maka ya tidak ada surga baginya. Ya, tidak ada surga baginya. Oleh karena ya khas sekalian, menjaga keimanan itu sangat penting ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kalian meninggal dunia kecuali melainkan dalam keadaan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang sesungguhnya ya, dijaga Islamnya, imannya ya, tauhidnya dan ala sunnah ya, di atas tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang senantiasa kita jaga ya dalam keseharian kita ya, hingga kita meninggal dunia. Dan ini yang paling pokok ya. Oleh karena beliau memulai di awal pembahasan masalah keimanan ya. Dan untuk masalah keimanan yang pelajari rukun iman yang 6 ya. Kemudian ada yang kedua, wala tu'minu hatta tahabbu ya. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan beriman dengan sempurna sampai kalian saling mencintai ya. Untuk yang pertama tadi ya sudah disampaikan, penting beriman ya, meskipun seorang itu keimanannya tidak sempurna ya. Ketika dia sempurna, masya Allah, tabarakallah ya, luar biasa ya, dan ini yang kita harapkan, tapi itu tidak mudah ya. Minimal seorang itu mendekati sempurna atau berusaha untuk meninggal dunia dalam keadaan iman ya. Nah, ketika tidak dalam keadaan keimanan, tidak dalam keadaan iman yang sempurna ya, tapi dia mentauhidkan Allah meskipun bermaksiat ya, tetap dia dijamin oleh Allah dengan surga. Namun tentu ada azab di sana. Ya. Dan untuk masalah ini nanti ada pada hadis yang kedua. Ya, semoga pada pertemuan selanjutnya yang saya tidak tahu kapan, karena ini tidak dijadwalkan rutin. Ya. Insya Allah ketika ada pagi atau siangnya kita akan share. Ya, ketika ada kajian pada hari itu. Ya, itu nanti untuk masalah yang kedua. Ya, beriman, ya, meskipun pernah bermaksiat. Nah, ini bagaimana? Nah, kemudian oleh karenanya yang penting adalah pertama adalah iman, ya, jaga keimanan, kemudian berusaha untuk memaksimalkan keimanan tersebut ya. Jika tidak, maka ya semoga Allah mengampuni ya diri kita. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan beriman dengan keimanan yang sempurna sampai kalian saling mencintai ya. Ini menunjukkan bahwasanya saling cinta, saling sayang di antara sama muslim ini adalah termasuk hal yang penting ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW sampai menjelaskan bahwa ini ya awsaqu ural iman ya, tali keimanan yang paling kuat adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah, cinta dan bencinya itu karena Allah ya. Kita mencintai mukmin karena keimanannya ya. Ketika mukmin bermaksiat ya, kita mencintai karena keimanannya, tapi kita membenci kemaksiatan yang dilakukannya ya. Oleh karenanya kemudian kita nasihati. Tidak bisa kita nasihati, kita panggil atau kita minta kepada orang yang dekat untuk menasihatinya ya. Dan ini tidak mudah ya. Bisa jadi banyak orang yang ingin menasihati tapi dengan cara-cara yang tidak baik ya, tidak semakin dekat tapi tambah jauh ya. Oleh karenanya masalah menasihati ini tidak mudah, butuh ketulusan ya. Dan nasihat karena Allah ya. Karena kalau nasihat untuk dirinya, yang dinasihati tidak terima, dia mungkin marah. Ya, tapi kalau karena Allah ya sudah, tugasnya hanya menyampaikan, dia hanya menasihati
mengingatkan, ketika tidak diterima maka bukan urusan dia lagi, karena hanya menyampaikan. Ya. Kemudian, awala adulukum ala syai'in, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu, idza fa'altumuhu tahabbtum, ketika kalian mengerjakan, melakukannya, maka kalian akan saling mencintai. Apa itu? Menyebarkan salam, ya, tebar salam dan sedekah Rasulullah, ya. Begitu benar apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Di mana bisa jadi di antara kita ada hubungan yang renggang, ya, saling curiga. Namun ketika satu di antaranya memulai salam, maka hilang hal tersebut, ya rahmukallah. Hilang hal tersebut, ya, rasa curiga, ya, atau mungkin bisa jadi kebencian dan seterusnya. Dan ini, ya, menunjukkan, ya, bahwa salam adalah sesuatu yang penting, ya, di tengah kaum muslimin. Dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memilihkan bagi kita salam sebagai, ya, ucapan assalamualaikum sebagai salam hormat, ya. Karena berisi doa, ya. Ketika seorang mengucapkan salam, itu adalah doa untuk dirinya dan doa untuk orang lain, ya. Dan ini adalah kemuliaan. Dan salam yang dimaksud, para jamaah sekalian, itu bukan salam khusus ke orang-orang khusus, salam lil ta'rifah atau lil ma'rifah, hanya untuk orang yang dikenal saja, tidak. Tapi salam kepada orang yang kita kenal atau tidak, ya. Ya, kepada orang yang kita kenal atau tidak. Oleh karena kita pun merasakan, ya, ada orang yang mungkin datang berpapasan dengan kita tidak tahu, mungkin dia muslim atau non muslim, ya. Tapi setelah mengucapkan salam, umumnya mengucapkan adalah muslim, meskipun bisa jadi ada muslim yang mengucapkannya. Setelah mengucapkan salam, kita masya Allah langsung rendah diri kita, ya. Maksudnya senang dengan hal tersebut, ya. Demikian pula saya yakin dengan dia, ya. Ketika kita dulu yang mengucapkan salam, assalamualaikum, dia pun langsung masya Allah, ya. Bisa jadi yang awalnya lurus, ya, mukanya bisa tidak peduli, ketika diucapkan salam langsung apa? Langsung senyum, bisa jadi senang dia dengan hal tersebut, ya. Oleh karenanya, ya, ini begitu benar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita sangat mengetahui faedahnya, ya. Dari sini kita tahu bahwasanya salam adalah sebab kedekatan seorang, saling sayang, saling cinta, ya, antara satu muslim dengan muslim yang lainnya, ya. Dan ini adalah syiar, ini merupakan syiar ibadah yang tampak, ya. Di tengah-tengah ketika kita tidak tahu yang mana yang muslim, mana yang tidak, ketika dia mengucapkan salam, sekali lagi umumnya yang mengucapkan salam adalah muslim, tanda bahwasanya dia adalah muslim. Selain itu, ikhwan sekalian, salam ini termasuk dari olahraga nafas, olahraga jiwa, olahraga hati. Maksudnya bagaimana? Ya, sebagian orang itu ada yang tidak mau memulai orang lain dengan salam, ya. Di antara sebabnya apa? Bisa jadi sombong, congkak, naudzubillah, ya, takabur, ingin senantiasa di orang lain mengucapkan salam terlebih dahulu daripada dirinya. Nah, ini kan sifat-sifat yang tidak baik. Nah, ketika seseorang mengucapkan salam, ya, ini menunjukkan kerendahan hati, ya, yang ada pada dirinya. Ada bos yang disegani, dia mengucapkan salam, masya Allah, anak buahnya langsung apa? Senang, ya. Meskipun disegani tetap cinta, ya, bukan takut, ya. Bukan ditakuti, tapi disegani, yang di situ ada cinta, ada sayang kepada atasannya, kepada bosnya tersebut, ya. Oleh karena ketika seorang terhalang dari memulai salam, ya, naudzubillah, ya, naudzubillah, ya. Oleh karenanya, ya, coba kita berusaha untuk membiasakan mengucapkan salam terlebih dahulu, meskipun bisa jadi mungkin tidak mudah, ya, tapi kalau dibiasakan insya Allah akan mudah, ya. Jadi refleks, ya, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, ini menunjukkan di satu sisi adalah tawadhu, ya, yang ada pada diri orang tersebut, ya. Di satu sisi dia menghormati orang yang lain, ya, dengan ucapan salam, dan itu adalah doa bagi dirinya. Dan satu hal penting, dan dengan ini kalimat ini kita tutup, ya, kajian ini, bahwa salam ini bisa menghilangkan, ya, jarak, ya, menghilangkan jarak antara dua orang,
menghilangkan rasa saling curiga, di mana jarak rasa saling curiga ini, ya, saling benci ini dapat mencukur, ya. Mencukur apa? Itu mencukur agama, ya. Bukan mencukur rambut, ya, tapi dapat mencukur agama. Oleh karenanya jangan dipupuk terus ketika ada dalam diri hal tersebut, ya, harus dihilangkan. Ya, dengan apa? Dengan salam ini, ya. Oleh karenanya, ikhwas sekalian, ketika seorang mengucapkan salam, ya, ini insya Allah tanda keselamatan, kebaikan hati yang ada di dalam dirinya terhadap orang yang dia ucapkan salam kepadanya. Malam, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kalau ada yang tanya, silakan kita kasih waktu mungkin berapa. Kalau tidak ada yang ngirim, kita tutup. Ada yang tanya, Pak Nasin, saya tidak bisa membuka ini. Nanti kalau saya buka tidak bisa merubah posisi HP. Iya, silakan kalau ada yang bertanya. Saya antum bisa buka mic-nya. Baik Ustaz, sambil menunggu pertanyaan lain, Ana ada pertanyaan. Jadi ini agak mungkin pertanyaannya nggak menyangkut isinya, tapi berkaitan sama antum yang tadi sebutkan bahwa untuk buku ini antum punya sanad. Ya. Gimana kalau kami ini yang mendengar, apakah juga bisa memiliki sanadnya, Ustaz? Untuk hadis ini atau untuk buku ini? Atau gimana, Ustaz? Ya, kalau saya kasih ijazah atau izin untuk meriwayatkan, ya bisa, ya. Tapi tidak usah lah, siapa saya juga, ya. Tidak usah. Atau mungkin sebagian mensyaratkan harus dihafalkan. Kalau saya tidak hafal, ya. Tidak hafal kitab ini. Tapi alhamdulillah diberi kemudahan. Ya. Dan jadi bisa kalau diberi, ya, membahas satu kitab, kemudian gurunya atau syekhnya atau ustadznya memberi riwayat kepada murid-muridnya, ya, maka kemudian bersambung kepada penyusun, ya, buku tersebut, kalau itu buku. Dan ini kebiasaan salaf, ya, generasi salaf sampai sekarang, ya. Atau demikian pula kalau itu hadis, berarti dia memiliki riwayat nyambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kitab berarti nyambung kepada penyusun, kalau Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Wallahu a'lam. Ya, jadi bisa aja, Pak, ya. Kalau sekedar menyampaikan, tidak kasih riwayat atau ijazah, ya, berarti ya tidak, ya. Tapi kalau diberikan ijazah untuk menyampaikan, ya iya, ya. Namun memang umumnya mereka adalah yang sibuk dengan ilmu, ya. Wallahu a'lam. Baik, ada yang masuk, Pak, pertanyaan? Kalau tidak ada, sampai di sini dulu. Nggak ada ini, Ustaz. Ada? Enggak? Nggak ada, Ustaz. Belum ada. Nggak ada. Baik, ya, sampai di sini dulu ya, ikhwan sekalian, apa yang bisa disampaikan. Ya, semoga bermanfaat bagi antum semuanya. Ya, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.